الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الهادرون المعتكفون رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه السريع: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat, para undangan Allah yang berbahagia, senantiasa dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Ketika nikmat yang Allah berikan tidak pernah terputus, ketika rahmat yang Allah turunkan tidak pernah terhenti, maka selayaknya juga tidak terhenti pula dan tidak terputus pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan dari kaum muslimin membatasi nikmat tersebut, seolah-olah memilih rasa syukur tersebut. Kebanyakan dari kaum muslimin baru bersyukur ketika nikmat itu berbentuk materi, mendapatkan harta yang banyak. Yang kedua, banyak yang bersyukur ketika nikmat itu berbentuk pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, terhormat di masyarakat atau di institusi tempat kita bekerja. Atau yang ketiga, ketika rumah bertambah besar, kendaraan bertambah banyak, bertambah mewah, maka hal-hal seperti ini banyak yang mensyukurinya. Namun ada nikmat-nikmat yang terlupakan, nikmat-nikmat yang terlalaikan, kecil menurut kita sebagai manusia, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya saja nikmat ginjal atau organ lambung yang berada dalam perut kita, ini nikmat Allah yang besar. Ginjal ini tidak pernah kita lihat, lambung ini tidak pernah kita dengar, bahkan jarang terpikir oleh akal kita. Namun jikalau nikmat yang satu ini saja Allah cabut, alangkah menderita dan susahnya kita. Sebab makanan dan minuman yang kita konsumsi akan menjadi sampah, penyakit, virus dalam perut kita. Solusinya cuci darah, 2 kali cuci darah dalam seminggu. Maka Rasulullah menekankan kembali arti syukur tersebut dalam hadisnya yang mulia: man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Siapa yang belum bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang sedikit, yang kecil, niscaya juga dia tidak akan mampu bersyukur ketika diberikan nikmat yang lebih besar dan lebih banyak. Namun jikalau nikmat yang kecil saja, yang sedikit saja, kita sudah pandai mensyukurinya, apatah lagi Allah berikan nikmat yang lebih besar dan lebih banyak. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah, untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat beliau ridwanullah alaihim. Semoga juga tercurah kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan suci.
kesucian keturunan Rasulullah bukan datang dari makhluk pengakuannya, namun pengakuan itu langsung garansinya atau jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Yang artinya hanya saja Allah berkehendak, berkeinginan untuk menghilangkan kekotoran, akhlak yang buruk dari ahlul bait keluarga Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, mengatakan secara khusus ayat ini memang berkaitan dengan istri-istri Rasulullah yang suci. Setelah meninggal Rasulullah tidak boleh dinikahi, namun secara umum juga termasuk di dalamnya adalah keluarga Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah yang suci dan mulia. Ayat Al-Quran ini didukung oleh hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Ahibbu zurriyati hubban li." Cintailah keturunan-keturunanku sebagaimana kalian mencintai diriku. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah, sebagaimana kita sayang kepada Rasulullah, sebagaimana kita sakit hati atau merasa terganggu jika Rasulullah terganggu, maka begitulah akhlak kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salawat kita bersalawat kepada Rasulullah, para sahabatnya dan ahlul baitnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat, para undangan Allah yang berbahagia. Judul tema khutbah kita adalah tentang kemiskinan dan kebodohan adalah musuh bagi umat Islam atau ujian bagi umat Islam. Kemiskinan akan bisa menjatuhkan, membuat orang tersebut jatuh kepada kebodohan, dan kebodohan bisa menjadi sebab orang jatuh kepada kemiskinan. Maka kedua hal ini saling berkelindan satu sama lain, kemiskinan dengan kebodohan. Miskin didefinisikan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab. Orang miskin adalah la yamliku quta yaumihi. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi makanan pokok sehari-hari. Sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh, sama definisinya dengan bahasa Indonesia, la ya'rifu syai'an, seseorang yang tidak mengetahui sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat Mekah ketika itu. Misi pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuntaskan kebodohan, terutama kebodohan dalam bidang atau wilayah akidah, wilayah keyakinan dan kepercayaan. Orang-orang jahiliyah disebut bodoh, bukan mereka bodoh dalam segi peradabannya, mereka bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan, mereka bukan bodoh dalam ilmu perdagangan dan lain sebagainya. Di sini kebodohan mereka, jahiliyahnya mereka lebih kepada keyakinan, akidah dan kepercayaan. Maka misi pertama Rasulullah menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti orang-orang jahiliyah itu sudah maju peradabannya? Surat Quraisy tadi, liila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Jikalau Makkah dan Madinah musim dingin, maka mereka menuju ke arah selatan, berdagang, berbisnis ke arah selatan, itu Yaman. Karena Yaman bercuaca panas, maka tidak terlalu dingin. Maka jikalau Makkah dan Madinah bermusim dingin, bermusim panas, maka mereka ke Syam. Karena Syam ini bercuaca dingin, maka tidak terlalu panas. Maka inilah kebiasaan mereka melakukan hubungan bisnis perjalanan jauh di musim dingin dan di musim panas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang kemiskinan, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan dari kemiskinan dan azab kubur.
Hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufran." Hampir saja kemiskinan itu membuat orang-orang menjadi kufur. Maka hadis yang pendek ini disarah, dijelaskan oleh ulama-ulama kita ke dalam 3 bentuk sarahan. Yang pertama, orang-orang yang miskin harus berhati-hati dengan kemiskinannya, sebab sifatnya yang serba kekurangan menggodanya berbuat kemaksiatan. Maka ini makna hadis yang pertama, orang-orang miskin berhati-hati dengan kemiskinannya karena sifatnya yang serba kekurangan menggodanya berbuat kemaksiatan atau kekufuran. Ini banyak yang terjadi di lingkungan kita. Seorang ayah rela mencuri ketika ditanya oleh polisi kenapa mencuri, karena ingin membeli susu untuk anak-anaknya. Seorang ibu perempuan dewasa rela menjual diri untuk membiayai sekolah anak-anaknya atau membiayai makanan pokok sehari-hari. Dan anak-anak yang miskin mudah diprovokasi, dipengaruhi. Mereka banyak yang jatuh kepada pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Maka pantaslah Rasulullah bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufran." Berhati-hatilah, hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Apalagi orang-orang yang miskin ini sudahlah miskin, serba kekurangan, jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari kiai, ustaz, abuya dan lain sebagainya. Maka banyak orang-orang yang miskin, mereka rela pindah agama, menggadaikan agama mereka karena sekarung beras dan sekardus mie instan. Maka inilah fitnah dari kemiskinan. Rasulullah sudah ingatkan 14 abad tahun yang lalu. Maka jikalau kita Allah berikan takdir kemiskinan, bagaimana solusinya? Yang pertama, jikalau kita bersabar dengan kemiskinan tersebut, itu baik bagi kita dengan syarat yang pertama, tidak banyak berhutang. Yang kedua, tidak meminta-minta di jalanan. Maka orang-orang miskin yang tidak mengobrol hutangnya, dan yang kedua dia tidak meminta-minta di jalanan, maka dia dipastikan dia masih bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang kedua tidak ada yang lain, yaitu orang-orang yang miskin harus berusaha, berikhtiar untuk merubah taraf hidup mereka, mencari rezeki yang halal untuk menaikkan taraf hidup mereka. Maka inilah solusi dari agama kita. Ini penjelasan hadis yang pertama. Yang kedua, makna dari hadis ini, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Orang-orang kaya berkewajiban terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Maka dalam agama kita ada syariat yang namanya zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat wajib adalah zakat mal, zakat harta yang dikeluarkan bagi orang-orang yang kaya, yang sudah hartanya mencapai nisab dan sudah sampai 1 tahun atau haulnya. Dan orang-orang kaya juga diberikan syariat untuk membantu saudara-saudaranya dengan zakat sunnah, yaitu sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Maka agama kita memberikan solusi 2 hal ini. Kenapa ada zakat, kenapa ada sedekah? Yang pertama, agama menjaga perasaan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ketika melihat penampilan atau rumah orang kaya dengan segala perabatan yang sangat mewah, maka mereka berharap, kapanlah orang kaya ini membantu saya, menolong saya. Maka supaya orang-orang miskin ini tidak dengki terhadap kekayaannya, tidak iri hati dan melakukan pencurian terhadap harta-hartanya, maka orang kaya memberikan bantuan kepada mereka. Perasaan saja dijaga oleh agama kita. Yang kedua, supaya harta tersebut tidak berputar di kalangan atas saja, maka di dalam Al-Quran disampaikan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta tersebut tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jikalau ekonomi kita di wilayah kita, negara kita, ekonomi tersebut tidak berputar sampai ke bawah, hanya dimiliki oleh orang pengusaha, orang-orang kaya saja pemilik modal, maka itulah namanya kapitalisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka Islam memberikan supaya ekonomi itu baik, supaya sistem ekonomi itu sehat, maka orang-orang kaya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan terhadap saudara-saudaranya yang menengah dan kepada saudara-saudaranya yang berada di bawah. Maka untuk menjaga ekonomi tersebut supaya sehat, ketika kita memberi zakat kepada saudara kita,
memberikan sedekah kepada saudara kita, bantuan, maka kita sudah menyelamatkan dia dari kemaksiatan. Ketika dia lapar, dia ingin bermaksiat hari itu, namun banyak orang-orang kaya memberikan bantuan, maka selamatlah dia, tidak melakukan kemaksiatan karena kelaparannya. Maka itulah gunanya orang-orang kaya memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang miskin. Dan selanjutnya tujuannya adalah, jikalau orang miskin itu bahil, sombong dan lain sebagainya, maka banyak orang-orang yang miskin, jikalau orang kaya di satu wilayah tersebut tidak dekat dengan orang-orang miskin, tidak kenal dengan orang-orang miskin, maka dipastikan orang-orang miskin tersebut karena kelaparan mereka membuat suatu makar atau suatu tindakan melakukan pencurian yang mana hal tersebut akan berdampak kepada orang-orang kaya. Maka pepatah mengatakan tembok piring, tembok sedekah itu lebih baik daripada tembok yang beton dan ada CCTV-nya. Artinya apa? Ketika kita ingin menjaga harta kita, maka cukuplah kita membantu saudara-saudara kita. Ya, tidak harus membangun tembok yang tinggi CCTV. Jikalau orang-orang miskin itu kelaparan, apapun bisa mereka lakukan. Makna hadis yang terakhir yang ketiga adalah miskin di sini ada dua, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kemiskinan itu bisa membuat kalian menjadi kufur. Miskin itu ada dua, miskin secara zat tadi adalah miskin secara harta, ada miskin secara maknawi, itu miskin iman, miskin pribadi, miskin moral. Sekarang banyak orang-orang yang miskin imannya, miskin pribadinya, miskin moralnya, terutama orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya secara zahir mereka kaya, banyak harta mereka, tapi akhlak mereka miskin, pribadi mereka miskin, moral mereka miskin. Buktinya apa? Ketika diminta zakat mereka tidak mau mengeluarkan zakat, takut miskin. Buktinya apa? Orang-orang kaya, bukti mereka miskin, masih korupsi, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Maka orang-orang kaya yang secara zahir kaya namun miskin secara iman, miskin secara akhlak, maka mereka juga diancam dalam hadis ini, mereka juga bisa jatuh kepada lubang kekufuran. Dalam hadis dikatakan laisal ghina an kasratil araq walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dilihat dari banyaknya harta, namun kekayaan itu adalah ketika kita tenang dengan harta kita dan merasa cukup dengan harta kita. Maka itulah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya secara zahir namun tidak tenang hatinya, masih ingin menzalimi orang lain, memakan orang lain, maka merekalah yang termasuk pada makna yang ketiga ini. Dan agama kita menganjurkan kita menjadi orang-orang yang kaya raya, menjadi orang-orang yang pintar dan kuat fisiknya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat imannya, kuat kekayaannya, kuat fisiknya, ekonominya, khairun, lebih dicintai Allah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah ekonominya, lemah IQ-nya dan lemah fisiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari dua fitnah tersebut. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kebodohan. Marilah kita sekolahkan anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang pintar. Setelah itu Allah berikan mereka rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.